Yesus Kristus dan nama Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ia berkata, pengajaran yang diberikan firman-Mu, berteguh kesetiaan pendengarannya umat-Mu yang berdoa berserah, tolonglah semuanya. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yaitu hukum Taurat yang kelima. Hukum Taurat yang kelima: hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, salam adik-adik di rumah. Masih semangat kita untuk memuji nama Tuhan? Masih dong. Iya, pasti masih semangat. Nah, sekarang kakak mengajak adik-adik lagi untuk memuji Tuhan. Ayo semua Laskar Kristus, silakan berdiri. Laskar Kristus. Ya. Iya, mari kita nyanyi sama-sama ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Bikin gerakannya ya. Mari kita sama-sama membaca ya adik-adik ya. Lukas 14 ayat yang ke-13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Sekali lagi kita baca sama-sama ya adik-adik. Ayat hafalan bulanan kita di bulan ini diambil dari Lukas 14 ayat yang ke-13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan tadi ayat hafalan kita di bulan September. Sekarang kita ajak adik-adik untuk bernyanyi. Ayo adik-adik sekolah minggu semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Laskar Kristus ya. Ya, kita bernyanyi. Semut badannya kecil.
iman kita bersama-sama sebagaimana teman-teman sekolah minggu di seluruh dunia mengucapkannya, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Jadi masih tetap semangat ya. Ya, tadi kita sudah bernyanyi memuji nama Tuhan, kita sudah membaca ayat hafalan. Saatnya kita mau mendengarkan pengumuman. Apa adik-adik? Pengumuman. Nah, pengumuman yang pertama untuk adik-adik yang belum mengirimkan kreatif ke WA, tolong dikirim ya adik-adik. Tidak apa-apa terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi sudah ada 2 kreatifnya adik-adik yang belum dikirim. Nah, karena adik-adik belum mengirim itu, untuk minggu ini kita kreatifnya belum kita bagi. Jadi yang udah 2 itu dulu adik-adik kerjakan di rumah, dikirim di WA ya adik-adik, jangan lupa. Oke. Pengumuman yang kedua, adik-adik selama ibadah di rumah kita ada mengumpulkan persembahan. Nah, persembahan adik-adik di rumah yang sudah dikumpulkan diserahkan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu ya adik-adik. Jadi boleh dititip ke orang tuanya ngasih ke guru sekolah minggu. Nanti kakak guru sekolah minggu akan menyerahkan kepada bendahara kuliah. Jadi nggak usah ditulis di situ nama si A, tanggal sekian sekian, tanggal sekian sekian, langsung dikumpul aja ya adik-adik, disatukan aja. Bagi yang belum pernah mengumpulkan, langsung dikumpulkan jadi satu. Nanti kakak guru sekolah minggu yang akan menyerahkannya. Jelas ya adik-adik ya. Itu pengumuman kita hari ini cukup sekian. Oke, masih semangat buat adik-adik di rumah. Sekarang kita ajak adik-adik di rumah untuk bernyanyi, untuk memuji nama Tuhan. Ayo semua laskar Kristus silakan berdiri. Kita sama-sama bernyanyi, baca kitab suci. adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan pengumuman kita tadi, sudah bernyanyi buat Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Nah, sebelum kita buka Alkitabnya, kita mau berdoa dulu. Adik-adik
adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, siapkan hatinya, siapkan juga Alkitabnya, dan duduk yang rapi. Kita mau berdoa sama-sama. Ayo kita sama-sama berdoa. Allah yang baik, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pada saat ini. Ya Bapak, anak-anak sekolah minggu siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan di rumah masing-masing. Kiranya Engkau yang mengurapi mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyiapkan hati dan pikiran kami. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu sudah menyiapkan Alkitabnya. Sekarang kita mendengarkan firman kita ada di dalam Amsal yang ke-8. Ayo kita sama-sama buka Alkitabnya. Firman kita pada hari ini terdapat di Amsal 8 ayat yang 32 sampai ke 36. Sudah ketemu adik-adik di rumah? Kita sama-sama baca. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Firman Tuhan ada di Amsal 8 ayat yang ke-32 sampai yang ke-36. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Nah, di sini adik-adik sekolah minggu, firman kita pada hari ini tentang didikan atau pengajaran atau nasihat orang tua. Nah, tadi di sini dikatakan di Alkitab untuk mendengarkan aku. Adik-adik tahu siapa aku? Tentunya Tuhan. Nah, di sini Tuhan berarti berfirman untuk meminta atau untuk mendengarkan Tuhan melalui apa? Melalui apa Tuhan mendengarkan meminta? Melalui kita membaca firman Tuhan. Terus sekarang ini adik-adik sudah kita biasa buka YouTube, tapi kita harus menonton yang bagus ya adik-adik ya. Seperti apa? Menonton seperti firman-firman Tuhan, mendengarkan lagu-lagu dari YouTube tentang Tuhan. Nah, yang kedua, Tuhan meminta anak-anak mencintai atau mendengarkan didikan. Didikan siapa? Yaitu didikan atau ajaran orang tua. Nah, di sini yang paling penting adik-adik, di sini kita, ibu atau bapak kita mengajarkan kita atau mendidik kita agar apa? Agar kita menjadi anak yang berguna. Nah, saat ini memang kita sedang pandemi, kita belum bisa untuk melihat guru di sekolah, tapi walaupun seperti itu, kita harus mendengarkan guru-guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu, karena itu adalah didikan. Nah, lihat, kita punya apa? Punya telinga 2. Lihat telinga 1, 2, dan mempunyai mulut 1. Di sini kita harus artinya lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Nah, anak-anak yang mau mendengarkan, apakah adik-adik pernah lihat kalau ada temannya yang suka cemberut? Nah, adik-adik suka kalau mukanya cemberut? Kalau suka adik-adik cemberut itu adalah orang-orang atau adik-adik yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya, sehingga dia suka cemberut, suka marah-marah. Kenapa? Dia tidak mau mengerjakan tugasnya di rumah. Kalau orang tuanya menasehati, tapi dia tidak mau mendengar. Akhirnya apa? Akhirnya dia memasang muka yang cemberut. Apakah adik-adik di rumah di sini suka memasang muka cemberut? Pastinya tidak ya. Kita harus selalu tersenyum. Nah, seperti contohnya ya, kemarin ada Gio sudah dinasehati beberapa kali, jangan bermain pisau. Kita tahu ya adik-adik ya, kalau kita bermain pisau berarti apa itu? Berarti kita nanti tangannya akan terpotong. Akhirnya
dia memainkan pisau sehingga tangannya terpotong. Nah, akhirnya yang lebih sakit siapa? Dia merasakan sakit, tangannya berdarah. Itu tandanya tidak mendengarkan kata orang tua. Coba adik-adik di rumah, coba perhatikan ibunya atau mamanya, papanya di rumah. Kalau kita tidak mau dinasehati, kalau kita melawan orang tua, apakah muka orang tuanya senang kalau kita lagi melawan sama orang tua? Coba ya, diperhatikan di rumah ya, muka orang tua kita itu seperti apa? Pasti muka orang tua kita itu sangat sedih. Kadang-kadang orang tua kita itu menangis. Kenapa? Karena orang tua kita melihat, wah ini anakku kok gak bisa aku nasihati ya. Nah, coba adik-adik lihat muka orang tua kita, pasti sangat sedih dan sangat kecewa melihat kita tidak nurut sama orang tua. Apakah adik-adik di rumah mau melihat muka orang tua kita dengan muka sedih? Apa adik-adik di rumah mau orang tua kita kecewa? Pastinya tidak mau. Nah, adik-adik di rumah harus mendengarkan nasihat-nasihat orang tua, seperti mamanya, papanya, atau nasihat-nasihat guru-guru di sekolah juga, atau guru-guru di gereja. Nah, kita juga tidak boleh melawan ya. Coba lihat bagaimana hati orang tua kalau kita melawan itu. Sangat sedih pastinya, dan sangat kecewa. Berarti kita harus memasang muka yang ceria itu agar orang tua kita juga ceria. Kita harus rajin belajar, rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari Minggu kita mengikuti ibadah sekolah minggu. Kalau kita mengikuti seperti itu, pasti orang tua kita sangat bahagia, pasti sangat senang. Orang tua kita itu pasti tersenyum. Nah, selain kita kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi kita bisa merasakannya. Karena itu, melalui orang tua kita harus mendengarkan nasihat orang tua dan mendengarkan nasihat-nasihat guru-guru di sekolah atau guru-guru di sekolah minggu. Nah, adik-adik, kalau menerima pengajaran seperti itu, kita pasti menerima pengajaran firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kalau muka yang ceria itu mereka mau mendengarkan apa tadi? Mendengarkan atau mendengarkan pengajaran dari orang tuanya. Kalau muka cemburu tadi, itu orang yang tidak mau mendengarkan pengajaran atau nasihat orang tuanya. Nah, mereka juga harus rajin berdoa dan belajar ya adik-adik di rumah ya. Coba kita lihat wajah orang tua kita nanti saat-saat kita lagi tidak mau dinasihati orang tua. Diperhatikan nanti ya adik-adik ya. Jangan lupa kita lihat wajah mama kita seperti apa. Apakah mama kita senang kalau kita tidak mau mendengarkan perkataan orang tua kita? Apakah mereka sangat kecewa? Nah, kalau memang mama kita atau papa kita itu kecewa, berarti kita tidak boleh mengulanginya ya. Kita harus menuruti apa yang disukai oleh orang tua. Karena pastinya orang tua itu tidak mau anaknya menjadi celaka, tidak mau anaknya menjadi tersesat. Nah, seperti minggu-minggu kemarin khotbah kita, orang tua itu tidak mau tersesat anak-anaknya. Nah, ini buat adik-adik sekolah minggu, kakak mau tanya, adik-adik mau menjadi muka yang cemberut atau muka yang ceria? Pastinya muka yang ceria. Mau wajah yang ceria, berarti harus mendengarkan nasihat orang tua. Adik-adik, kita harus ingat Tuhan Yesus mengasihi kita, maka kita harus mengasihi orang tua kita. Karena itu kita menjadi selamat dan menjadi anak-anak yang baik. Nah, adik-adik yang suka mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan didikan orang tua, guru-guru, maka dia akan bersukacita dan sehat. Janji ya adik-adik di rumah, adik-adik sekolah minggu dengar-dengaran, harus dengar-dengaran kepada orang tua atau terlebih firman Tuhan kepada Tuhan Yesus. Karena ada lagunya. Apa itu lagu kita? Anak dengar-dengaran. Ayo, siapa yang tahu? Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahmu. Nah, kalau kita
kita menjadi anak yang baik, yang masuk surga siapa? Tentunya kita. Gak mungkin kan kakak yang berbuat baik, adik yang masuk surga. Jadi kita harus dengar-dengaran kepada siapa tadi? Kepada orang tua dan terlebih kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan ingat juga, ada juga tertulis di mana? Ada di buku Taurat. Hormatilah orang tuamu agar lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu didapat hukum Taurat keberapa adik-adik? Hukum Taurat yang kelima. Nah, adik-adik didengar ya nasihat orang tuanya ya. Mulai hari ini kakak yakin adik-adik di rumah pasti menjadi anak yang baik, mau turut kata-kata atau nasihat orang tua. Terima kasih. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, jadikan adik-adik sekolah minggu kami Tuhan menjadi anak yang benar-benar kepada orang tuanya, terlebih kepada-Mu Tuhan Yesus, agar mereka Tuhan senantiasa Tuhan menjadi hamba nanti Tuhan di dalam surga sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bersama kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik di rumah diberkati Tuhan dengan firman Tuhan hari ini. Ya, adik-adik di rumah jadilah anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, yang mendengarkan didikan orang tua ya adik-adik. Oke, yang sudah diberkati Tuhan hari ini dengan firman Tuhan, kita mau siapkan kantong kita mau memberi persembahan kepada Tuhan, memberi dengan hati yang ikhlas dan memberi hati yang tulus. Adik-adik siapkan persembahannya, tapi sebelum